Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah berbagai kekisruhan yang belakangan ini sering terjadi, terutama kekisruhan yang diperbuat oleh para pejabat dan para petinggi bangsa, banyak sekali pihak-pihak yang bertanya, kemanakah Wakil Presiden Republik Indonesia kita, yaitu Mas Gibran Rakabuming Raka. Karena di tengah begitu banyak persoalan-persoalan yang krusial, persoalan-persoalan yang menimbulkan kegaduhan dan kontroversi, posisi wakil presiden itu nyaris tidak pernah muncul ke publik. Misalnya mulai dari persoalan pagar laut yang ada di Kabupaten Tangerang, sampai hari ini kekisruhannya belum tuntas, terutama soal bagaimana mengungkap aktor utama yang kemudian membuat pagar laut sepanjang 30 kilometer itu. Begitupun misalnya ketika ada Badan Gizi Nasional yang mencoba untuk mengusulkan serangga, belalang, dan ulat sebagai salah satu menu alternatif yang akan diberikan kepada adik-adik kita soal makan bergizi gratis, menimbulkan reaksi yang negatif dari rakyat, tapi posisi Wakil Presiden Republik Indonesia juga tidak pernah muncul. Ataupun misalnya ketika kisruh yang teranyar terkait dengan kebijakan Kementerian SDM yang awalnya mengharamkan pedagang eceran menjual tabung gas 3 kg, menimbulkan kontroversi dan kegaduhan, Wakil Presiden Republik Indonesia kita yang terhormat juga tidak pernah kelihatan di mana posisi dan statement-statementnya yang pastinya ditunggu berpihak kepada kepentingan rakyat. Bahkan ketika ada adik kita di Kota Medan beberapa waktu yang lalu, hanya gara-gara misalnya menunggak SPP 3 bulan, kemudian diperlakukan tidak adil, dan seterusnya dan seterusnya. Begitu banyak peristiwa-peristiwa politik yang ini tentu membutuhkan seorang pemimpin yang tampil ke permukaan, tentu memberikan satu statement dan pembelaan bagaimana pemimpin di negara kita ini berpihak kepada rakyat. Di antara begitu banyak kekisruhan itu, kalau saya baca rata-rata secara umum, terutama di media sosial, terutama di media-media online, salah satu sosok yang paling banyak dimention, salah satu sosok yang paling banyak dicari oleh rakyat adalah Wakil Presiden Republik Indonesia. Tentu faktornya dua hal. Pertama, beberapa waktu yang lalu semua orang tahu ada yang disebut dengan launching program Lapor Mas Wapres. Program yang sangat inovatif, program yang sangat segar, program yang tentu saja sangat agresif, terutama untuk bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan yang di negara kita sampai hari ini belum tuntas. Jadi wajar kalau kemudian program Lapor Mas Wapres itu ditagih ketika ada kekisruhan terkait dengan tabung gas 3 kg. Wajar kalau kemudian peran-peran wakil presiden ditanyakan misalnya ketika ada sengkarut yang terkait dengan bagaimana pagar laut yang ada di Kabupaten Tangerang dan seterusnya dan seterusnya. Karena publik tahunya program Lapor Mas Wapres itu adalah program jemput bola, di mana program-program itu nantinya akan didesain untuk mendeteksi bagaimana persoalan-persoalan yang ada di negara kita, mulai persoalan hukum, persoalan sosial, persoalan pendidikan, persoalan kesehatan, itu tuntas setuntas-tuntasnya. Dulu ada klaim, ketika launching pertama kali program Lapor Mas Wapres ini adalah program yang sangat inovatif dan solutif. Tentu sebagai buah dari gagasan brilian dari seorang Wakil Presiden Republik Indonesia yang masih sangat belia, masih sangat muda, memiliki jiwa yang tentu saja menggebu-gebu. Bagaimana persoalan kebangsaan kita itu jangan seperti yang masa lampau, tapi adalah bagaimana persoalan yang terjadi hari ini itu bisa tuntas dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Jadi wajar kalau begitu banyak kekisruhan-kekisruhan belakangan ini, salah satu sosok yang paling ditanya itu adalah posisi Wakil Presiden Republik Indonesia. Tentu yang kedua argumennya adalah, kita ingat sepanjang kampanye pemilu di 2024, sosok Wakil Presiden Indonesia saat ini, Mas Gibran, itu kan begitu banyak diapresiasi, terutama oleh para pendukungnya, yang mereka punya satu sebutan yang menurut saya sampai hari ini saya ingat betul. Misalnya Gibran itu selalu diklaim adalah sebagai sosok yang sangat suhu, bukan cupu. Bahkan ada tagline yang dibuat sepanjang kampanye, dikatain cupu, nyatanya suhu. Itu adalah satu tagline dan satu pemosisian politik
Bagaimana Gibran yang sejak awal proses pencalonannya untuk menjadi wakil presiden di Republik Indonesia di underestimate, ingin dibantah. Bahwa Gibran itu adalah sosok pemuda, anak muda yang memiliki prestasi yang cukup panjang, memiliki portofolio yang mentereng yang sangat layak untuk diandalkan. Dan bahkan kita tahu, sekelas Mahfud MD, sekelas Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar terkesan dipermalukan saat debat kandidat. Itu kan menunjukkan bahwa Gibran dengan sosoknya yang sangat muda tentu diapresiasi bagaimana inovasi, agresivitas, dan kemampuannya pastinya ditunggu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kebangsaan yang dihadapi hari ini. Jadi wajar kalau kemudian dua argumen ini dijadikan sebagai dasar belakangan oleh kelompok-kelompok netizen dan kelompok kritis bertanya di mana sebenarnya wakil Presiden Republik Indonesia ketika kekisruhan itu silih berganti berdatangan menghantui Indonesia. Apalagi kekisruhan itu adalah kekisruhan yang seringkali merugikan masyarakat Indonesia secara umum. Apalagi misalnya pada saat yang bersamaan, kita juga menyaksikan dari dekat, Wakil Presiden Republik Indonesia itu kan sejak dilantik menjadi Wakil Presiden, itu kan gaspol, gerak cepat, turun ke masyarakat, bagi-bagi bansos, memberikan susu gratis, meninjau bagaimana program dan implementasi makan bergizi gratis secara nasional, ngasih buku dan seterusnya dan seterusnya. Tentu publik itu sangat mengapresiasi karena kita semua memiliki wakil presiden yang cukup dekat dengan rakyat. Rajin ngasih bansos, rajin ngasih sembako, rajin ngasih susu gratis, rajin pula ngasih buku. Itu tentu adalah langkah yang cukup positif. Meski begitu, tentu saja posisi seorang wakil presiden tidak cukup hanya sekedar bagi-bagi bansos ataupun memberi hal-hal yang sifat gratis yang lainnya, seperti susu ataupun buku, ataupun meresmikan acara-acara formal yang lain. Ketika ada persoalan-persoalan krusial terkait dengan kelangkaan tabung gas yang 3 kilogram misalnya, tentu kita membutuhkan seorang wakil presiden yang Ya, sangat luar biasa tadi saya mendengarkan penyampaian dari Bung Adi Praitno dan sangat miris juga mendengarkan bagaimana mengenai kekisruhan ya, bagaimana mengenai persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat saat ini, bagaimana persoalan, masalah yang terus-menerus terjadi yang dirasakan oleh masyarakat. Misalnya masalah kasus pagar laut juga tadi sudah disebutkan, masalah ada opsi menu alternatif dimakan bergizi gratis, ada belalang, serangga, ini itu dan lain-lain. Dan ketika adik-adik kita ada satu anak di Sumatera Utara di Medan karena menunggak biaya sekolah itu ya SPP diperlakukan tidak adil. Di mana peran Gibran sebagai wakil presiden di tengah banyaknya persoalan-persoalan yang sedang dihadapi oleh masyarakat dengan berbagai masalah-masalah yang terjadi. Nyaris wakil presiden kita ini tidak terlihat sama sekali ke publik. Tidak ada keluar satu kata dua kata, tidak ada keluar statement terkait persoalan ini. Bagaimana statement misalnya mengungkap kasus pagar laut, siapa dalang, siapa aktor di balik itu semua. Ya bagaimana misalnya masalah kelangkaan tabung 3 kiloan yang di mana Menteri ESDM Bahlil Lahaladia ya mengeluarkan kebijakan mengharamkan para pengecer menjual tabung LPG yang 3 kilogram itu, yang pada dasarnya dan sebetulnya Pak Prabowo tidak menginginkan hal itu. Sedangkan Pak Prabowo sekalipun mengaktifkan kembali ya mengaktifkan pengecer untuk menjual LPG 3 kilogram itu. Kenapa Bahlil malah mengharamkannya? Di mana pikiran beliau sebagai menteri ESDM? Ya. Apakah ini tanpa sepengetahuan presiden kita? Apakah beliau ini dengan lantang dan berani mengambil tindakan ekstrim untuk mengeluarkan kebijakan tersebut tanpa komunikasi, tanpa diberitahu terlebih dahulu kepada presiden? Atau jangan-jangan ada orang yang menyuruh Bahlil untuk mengeluarkan kebijakan itu di luar daripada pemerintahan Pak Prabowo? Nah, ini yang sebetulnya menjadi sebuah tanda tanya besar kepada kita. Bagaimana seorang menteri sekalipun tidak
bisa memikirkan ketika ingin mengeluarkan suatu kebijakan tanpa memikirkan dampak, efek baik buruk, negatif positif terhadap masyarakat. Kenapa asal-asal main keluarkan kebijakan saja? Masyarakat beberapa hari yang lalu itu resah sekali, sengsara mereka, ngantri berjam-jam, anaknya kelaparan, dan kemudian adik kita yang di Medan yang seperti disebutkan tadi karena nunggak SPP diperlakukan tidak adil. Di mana statement Gibran sebagai wakil presiden yang konon katanya anak muda yang sebagai presentasi anak-anak muda di Indonesia, yang katanya suhu, yang katanya punya rasa toleransi yang tinggi. Di mana itu semua? Kita nggak melihat, hampir nyaris tidak muncul ke publik. Nyaris kita tidak mendengar bagaimana statement dari wakil presiden kita ini. Seolah-olah di sini masyarakat tidak punya wakil presiden, teman-teman. Hanya punya presiden saja. Tidak punya wakil. Tidak punya RI 2. Masyarakat sangat banyak sekali berkomentar hal-hal seperti yang saya ucapkan barusan. Ini kan sesuatu hal yang sangat disayangkan sekali ketika pajak rakyat dikumpulkan melalui APBN kita, digaji wakil presiden itu, difasilitasi, dilengkapi, dibiayai segala macamnya. Tetapi nyaris tidak pernah terlihat ke publik, nyaris tidak pernah ada statement beliau, ya, yang mungkin membahas atau mungkin memberikan arahan masukan kepada masyarakat atau berpihak kepada rakyat terhadap persoalan-persoalan yang sedang dihadapi oleh masyarakat luas ini. Ya, ini yang sebetulnya yang menjadikan masyarakat semakin muak, ya, semakin merasa bahwa Gibran itu sebetulnya tidak cocok, tidak layak sebagai wakil presiden dan perlu dicopot, perlu dimakjulkan dan perlu digantikan agar tidak menjadi beban di dalam pemerintahan ini. Banyak sekali komentar-komentar yang saya baca seperti itu. Kalau teman-teman tidak percaya pada ucapan saya, silakan cek video-video saya sebelumnya. Nah, lalu kemudian untuk sebagai bukti apakah benar masukan atau pendapat teman-teman kita seperti itu, saya akan coba melihat dari berbagai sudut pandang dan penilaian masyarakat Indonesia, khususnya kerap sering disebut sebagai netizen plus 62. Gibran, ini dari Nancy Macy, Gibran ditimbun sama raja corruption, ya, Jokowi, ya. Jadi Gibran ditimbun sama raja korupsi yaitu Jokowi karena takut bermasalah dilindungi oleh Bapak Jokowi, ya. Apa nih lagi nih, coba saya lihat, lebih baik gak nongol hadapi argumen masyarakat yang begitu pedas, nantinya bikin malu-maluin Bapak Presiden. Lebih baik mandi, ya, mandi selalu baru istirahat di hotel. Sangat setuju, pecat secepatnya. Si Gibran harus dipecat. Malu kita lihat wapres seperti ini, ya. Lalu kemudian sengaja buat kebijakan makan gratis agar rakyat tidak menodainya. Itu dianggap Gibran mensejahterakan rakyat. Pikiran kerdil, bodoh. Ada yang lebih pantas dijadikan sebagai wakil presiden. Kenapa harus Gibran? Ganti saja wakil presiden. Rakyat tidak ingin sengsara. Cukuplah rakyat sengsara di saat dipimpin, ya. Jangan ditambah dan berulang lagi di Presiden Prabowo. Ibarat buah yang belum waktunya matang, dikarbit, matangnya dipaksakan. Itulah wapres. Hasilnya begitu. Lah, emang siapa suruh milih Gibran? Kalau gue, dari munculnya dia dijadikan wapres, gue ndak enak sama bocah satu ini. Cara nabrak sana, nabrak sini, mending jenius, pelangap-pelongo gitu. Mau jadi pemimpin negara sebesar ini, yang milih aja nggak punya otak. Ya, ini otak, ya, saya lanjutkan logikanya. Bukan saya yang nyebutkan, tapi ini, ya. Tapi oke dipilih, ya itu oke lah, mungkin menghargai Pak Jokowi, atau saya juga jangan-jangan masyarakat ini milihnya Pak Prabowo bukan Gibran, atau ada yang milih Gibran bukan Pak Prabowo, gitu juga sih sebetulnya. Jadi kita nggak tahu, ya. Nah, kemudian kalau kita melihat bahwa ketika ada perubahan aturan, perubahan
undang-undang, aturan di Mahkamah Konstitusi hanya untuk meloloskan Gibran sebagai wakil presiden, calon wakil presiden pada saat itu, saya kira pertama sekali ini, oh ternyata anak ini mungkin eh, kecerdasannya di angka rata-rata misalnya. IQ-nya luar biasa, pengetahuannya tinggi, ilmu pengetahuannya luar biasa, pengalamannya banyak, ya. Makanya mungkin sampai-sampai aturan di Mahkamah Konstitusi yang sudah ada sebelumnya sampai diubah hanya untuk beliau ini. Ini saya pikirkan kemarin. Ternyata lambat laun saya semakin mengikuti jejak politik ini, saya semakin tertarik, saya lihat, oh ternyata hasilnya seperti ini. Jadi kecewa juga sebetulnya, ya. Kecewa karena kita masyarakat Indonesia menyaksikan bahwa ada seorang putra bangsa yang notabene anak presiden misalnya sampai merubah aturan, merubah undang-undang untuk satu orang anak. Kalau kita sebutkan demi kepentingan rakyat, saya rubah undang-undang di Mahkamah Konstitusi untuk mencalonkan Gibran sebagai cawapres. Gak mungkin demi rakyat. Kalau demi keluarga, demi kepentingan pribadi, ya mungkin bisa saja terjadi. Kalau kita sebutkan demi kepentingan rakyat misalnya, apa yang rakyat rasakan sekarang? Apakah tidak ada lagi manusia di Indonesia ini yang layak, yang cocok, dan seterusnya? Banyak banget yang pernah terlibat di eksekutif, legislatif, yudikatif, dan seterusnya. Banyak yang sudah berpengalaman. Bahkan gelar doktor, insinyur, dan seterusnya. Banyak, ya. Kenapa harus Gibran? Apa karena anak presiden? Nah, ya kita nggak tahu juga nih. Tapi oke lah, agak terlalu keras saya menyebutkan, tapi tidak bermaksud untuk hal-hal yang negatif ya. Saya akan coba lanjutkan. Ya, lebih baik tak usah pakai wapres Gibran yang notabene tak bisa apa-apa. Bahkan seperti anak kecil yang madi senang menetek dan sembunyi di ketiak bapak. Tak layak sekali jadi wapres, walau para penjilatnya selalu memuji. Ya, ngempet di balik tempurung karena yang menciptakan malapetaka di bumi Nusantara adalah bapaknya. Bangsa kita lagi sakit keras, punya wakil presiden gak punya kapasitas. Lebih baik gak muncul daripada bikin malu Presiden Prabowo. Saya berharap Mas Gibran mengundurkan diri dengan legowo. Kasihan anak istri. Walaupun diam di dalam istana, bapak diam di dalam penjara karena Mas Gibran setiap hari selalu dibully, diolok-olok, dan bahkan dilecehkan yang sepertinya tidak punya harga diri. Muncul juga hanya bikin malu, ngapain suruh cari bahan goreng pisang pasti bisa. Dicopot atau tidak tergantung Pak Prabowo, beliau terpilih karena Gibran anak presiden dengan cawe-cawe bapaknya. Curang, pakai fasilitas negara, Prabowo berhutang budi dengan Jokowi. Itu bro yang tidak mungkin Gibran dimundurkan oleh Wowo kecuali people power. Ya kita kalau mau people power juga nggak masalah sebetulnya, tapi it's okay lah. Kedepannya kita akan coba lihat apakah sanggup nanti Pak Prabowo mendengarkan isu-isu publik, mendengarkan opini publik tentang wakilnya. Kan kita nggak tahu juga kedepannya seperti apa. Dan saya yakin Pak Prabowo juga sudah mengatur strategi politik untuk menangani persoalan-persoalan semacam ini. Pak Prabowo juga pastilah mendengarkan opini-opini publik, pasti mendengarkan percakapan-percakapan dialog yang sering muncul di publik gitu ya, di media sosial, di berita-berita misalnya, pasti sesekali lihatlah, lirik lah gitu ya. Jadi saya yakin bagaimanapun kedepannya ini bisa akan baik-baik saja di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Subianto sebagai presiden. Ya meskipun banyak yang menyebutkan Gibran itu menjadi beban, ibaratkan ban serap, udah berserap bocor pula tuh. Nah itu yang sering disebutkan oleh masyarakat Indonesia. Itu saja, sekali lagi saya terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Kalau saya ada ucapan, penyampaian, kata-kata yang tidak menyenangkan atau hal-hal yang merugikan Anda, saya minta maaf, tidak bermaksud untuk hal-hal seperti itu, tapi menyuarakan apa yang menjadi seharusnya kita sampaikan. Itu saja, sekali lagi saya ucapkan salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.